Oke, selamat pagi. Eh, Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan tentang pengenalan BIM Revit untuk Revit 2025. Jadi di sini Building Information Modeling atau BIM merupakan istilah dalam bidang arsitektur, engineering, dan construction. Jadi secara umum, BIM dapat didefinisikan sebagai konsep atau proses, sistem, atau metode kerja yang mampu mensimulasikan seluruh informasi relevan di dalam proyek pembangunan konstruksi ke dalam model 3 dimensi kayak gitu. Jadi konsep BIM adalah menambahkan atau lebih tepatnya mengintegrasikan data atau informasi yang relevan terhadap masing-masing komponen kayaknya, yang berbentuk pada objek gambar 3 dimensi. Jadi hal tersebut bertujuan untuk menambah pemahaman pengguna terhadap gambar tersebut kayak gitu ya. Tentang bagaimana benda tersebut dibuat, berapa biayanya, bagaimana cara perawatannya, dan lain-lain. Yang tentu saja pada akhirnya akan menghasilkan suatu bangunan yang lebih baik kayak gitu ya harapannya. Dalam konsep BIM yang paling utama adalah eh, kemampuan dalam sistem mengkolaborasikan semua pihak pada masing-masing fase terhadap proses siklus hidup dari sebuah bangunan kayak gitu. Mulai dari arsitek, surveyor, kontraktor kayak gitu, operator gedung hingga owner atau pemilik gedung, di mana masing-masing dari pihak tadi dapat memasukkan atau mengambil, memperbarui kayak gitu, atau memodifikasi informasi dalam model BIM secara interaktif gitu. Jadi di mana setiap perubahan yang dilakukan akan otomatis mengubah komponen yang lain yang terdampak kayak gitu. Selanjutnya di sini jadi perkembangan BIM di Indonesia kalau kita lihat terbilang sangat lambat kayaknya. Di mana walaupun istilah ini sebetulnya sudah banyak terdengar di mana-mana, tapi faktanya masih banyak kesalahpahaman yang beredar di masyarakat industri terkait BIM ini. Beberapa kesalahpahaman umum yang beredar antara lain, jadi kesalahannya antara lain bahwa BIM ini adalah sekedar gambar 3 dimensi kayak itu, atau 3D yang memuat gambar saja. Gambar yang mengadopsi BIM adalah gambar 3 dimensi, di mana masing-masing objek dari gambar tersebut memiliki banyak data kayak gitu, atau informasi teknis yang melekat. Untuk kemudian data informasi tersebut dapat diolah oleh software, sehingga software dapat menghasilkan informasi turunan lainnya yang sifatnya relevan seperti informasi LAB, BQ, atau menghasilkan simulasi analisis teknis
yang lain-lain gitu. Selanjutnya ada BIM, eh, merupakan software gitu ya. Jadi BIM bukanlah sebuah produk software. Jadi BIM adalah sistem atau proses atau metode kerja gitu yang membantu mulai dari proses desain hingga konstruksi bahkan eh, hingga masalah manajemen perawatan aset pada bangunan tersebut ya gitu. Karena konsep BIM saat ini sangat populer di seluruh dunia. Ada sangat banyak software provider yang berlomba-lomba menyesuaikan software agar berjalan dengan konsep BIM kayak gitu. Nah, di sini Revit merupakan salah satu BIM. Jadi Revit ini adalah software CAD atau Computer Aided Design seperti halnya software AutoCAD, SolidWorks, SketchUp dan lain-lain. Jadi yang membedakan Revit dengan software-software tersebut adalah bahwa Revit salah satu software CAD yang mengadopsi atau mendukung konsep BIM kayak gitu. Ada banyak software CAD yang lain mengadopsi untuk mendukung konsep BIM seperti Archicad kayak gitu ya, Tekla dan masih banyak lagi. Walaupun memang pada saat ini di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara lain, Revit adalah software yang eh, mumpuni kayak gitu ya, yang paling banyak digunakan yang berkaitan dengan BIM. Oke, terus selanjutnya, jadi BIM ini memiliki tingkatan-tingkatan yang dibagi atau dikategorikan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap kayak gitu ya, mengenai proyek konstruksi. Jadi berapa lama pembangunan, berapa lama biaya, fasilitas perawatan kayak gitu dan lain-lain. Jadi tingkatan ini sering juga disebut dengan dimensi BIM. Jadi dimensi BIM ini mulai dari 3D, 4D, 5D, 6D, dan 7D yang merupakan tahapan implementasi dari BIM yang paling jauh. Jadi memungkinkan pemilik aset untuk melakukan manajemen aset atau perawatan yang terhubung dengan gambar 3 dimensi aset tersebut kan. Jadi 3D BIM ini merupakan modeling dari visualisasi kayak itu. Gambar 3D CAD yang hanya menampilkan informasi bentuk geometri dan ukuran dari suatu bangunan kayak gitu. Nah, sedangkan untuk 4D ini adalah planning schedule. Jadi dilengkapi gambar tersebut, gambar 3D tersebut ditambah dengan informasi rencana tata waktu tahapan pengerjaan. Jadi kalau di Revit itu didukung dengan adanya software Navisworks kayak gitu. Selanjutnya ada 5D. Jadi di sini udah cost estimasi dan quantity kayak gitu ya. Yaitu gambar 3D yang dilengkapi dan ditambah dengan informasi perkiraan jumlah, BQ, dan RAB kayak gitu ya. Selanjutnya dengan 6D di sini mengenai energi analisis. Jadi masalah efisiensi energi pada gedung tersebut ini dilengkapi dengan simulasi dan analisis teknik seperti analisa kekuatan struktur, analisa energi, clash detection, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk 7D ini mengenai fasilitas manajemen kayak gitu. Jadi ini berhubungan dengan maintenance terhadap gedung tersebut setelah jadi kayaknya. Jadi gambar 3D tersebut yang dilengkapi dengan rincian rencana manajemen aset
dan perawatan bangunan kayak gitu. Nah, selanjutnya dalam kaitannya dengan BIM, dalam dunia penggambaran 3D dikenal istilah LOD, yaitu Level of Development. Jadi di sini maksudnya tingkat pengembangan suatu gambar kayak gitu. Jadi tingkatan dalam pembuatan gambar di sini ada LOD 100, ini pradesain, ada LOD 200, ini desain skematik, bisa dibilang. LOD 300, desain detail. LOD 350, gambar kerja. LOD 400, ini schedule, waktu, dan biaya. LOD 500, ini as build drawing, kayak gitu. Jadi dalam perjalanan suatu desain, apabila kita menerima sebuah penawaran proyek, kita harus ini ya, lebih jelas dalam tingkatan desain ini karena nilainya pasti akan berbeda kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya sebagian orang yang menyebutkan sebagai level of detail, tingkat kerincian gambar gitu, di mana untuk banyak orang dalam kedua istilah bisa dianggap sama kayak gitu ya. Untuk skematik desain dan eh, detail desain kayak gitu. Sehingga dengan tingkatan-tingkatan ini adalah yang dihasilkan sebagai eh, perencana atau modeling dari sebuah BIM Revit kayak gitu ya. Jadi untuk tingkat kelengkapan-kelengkapannya tentu saja eh, berbeda kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk sebagai pendahuluan untuk pengenalan Revit ini sebagai teori, nanti kita akan lanjutkan ke tahap untuk melihat atau eh, kita belajar dengan softwarenya Revit kayak gitu. Oke, saya Risa cukup. Terima kasih.